Bapa kami dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami berkumpul untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pertemanan, terima kasih buat persaudaraan kami dalam Tuhan. Terima kasih dan kami percaya apapun yang kami pelajari, biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Fer sekali lagi. Ya, shalom semua. Ya. Hari ini bahas, ya temanya saya kasih gampang, sebenarnya ketulusan. Tapi maksud saya adalah menjadi tidak munafik, menjadi tidak munafik. Saya minta saya bisa share PowerPoint. Terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9, Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, Paulus mengingatkan kita satu nasihat yang sederhana, tapi buat saya powerful. Dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, kata jangan pura-pura di sana sebenarnya menariknya adalah Paulus menggunakan kata ini sebenarnya, maaf saya atur dulu. Paulus dalam kata jangan pura-pura di sana, bahasa Yunaninya menggunakan kata anupokritos. Anupokritos. Anupokritos terdiri dari dua kata, a yang berarti tidak. A itu berarti tidak sebab A misalnya ada kata anomali. A itu tidak, anomali itu normal. Anomali berarti tidak normal. Jadi setiap kali Anda menemukan kata A dalam bahasa Yunani itu berarti tidak. Sementara hupokrinomai, nupokritos di sana berasal dari bahasa dasar yaitu hupokrinomai. Hupokrinomai berarti sederhananya memiliki agenda tersembunyi. Kata hupokrinomai dalam bahasa Latin kemudian diserap menjadi bahasa Inggris, itu yang kemudian kita kenal dengan kata hipokrit atau munafik. Jadi hupokrinomai memiliki agenda tersembunyi, tetapi sebenarnya bahasanya kemudian disadur oleh bahasa Inggris menjadi kata hipokrit yang berarti munafik. Nah, ada beberapa hal di mana kita tidak boleh munafik. Yang pertama tadi Roma 12 ayat 9 jelas berkata, hendaklah kasih itu tidak berpura-pura. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jadi hal pertama yang kita tidak boleh munafik adalah jelas sekali adalah kasih. Kasih itu nggak boleh munafik. Dan kita tahu bahwa kasih terdiri dari dua bagian besar, kasih pada sesama, horizontal, dan kasih pada Tuhan, vertikal. Nah, kita bicara dulu tentang kasih pada sesama. 1 Petrus 1 ayat 22, ini menarik, 1 Petrus 1 ayat 22, juga Petrus mengatakan hal yang serupa dengan Paulus ketika Petrus berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ketulus ikhlas kembali lagi anukritos, artinya tidak munafik. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yang tidak munafik. Sehingga hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi terus sama seperti Paulus mengatakan hal yang serupa bahwa kasih itu memang dalam hal ini kasih pada sesama itu harus tulus ikhlas, tidak munafik. Ahupokritos, jadi tidak munafik. Nah, saya mau Anda perhatikan 1 Petrus 1 ayat 22 sebab buat saya ini ayat bagus sekali. Sebab dalam 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, perhatikan baik-baik. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi bagaimana cara seseorang menyucikan diri? Ya, sederhana. Petrus berkata, kita menyucikan diri kita dengan taat kepada kebenaran. Jadi kalau Anda mau menyucikan diri, Anda nomor satu ya belajar taat kepada kebenaran. Nanti kalau kamu taat kepada kebenaran, baru dia berkata sehingga. Jadi kata mengamalkan kata sehingga itu hanyalah akibat dari apa yang ada sebelumnya. Kalau kamu bisa taat kepada kebenaran, barulah kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
Maksud saya begini, seringkali kita menuntut begini, keadaan harus baik dulu. Kita selalu menuntut, orang misalnya dalam hal pengampunan, orang harus minta maaf dulu sama saya, baru saya kemudian bisa mengampuni orang. Kalau enggak, biasanya loh ya, orang akan berkata begini, iya Pak, saya tahu Tuhan suruh kita mengampuni, tapi kan Pak, kemudian kita memberi alasan demi alasan, mengapa saya tidak bisa mengampuni. Nah, dalam suratan Petrus bagus sekali, dia bilang begini, udahlah, taat aja kepada kebenaran. Taat aja pada kebenaran. Selama kamu nggak pernah taat kepada kebenaran, kamu nggak akan pernah bisa mengasihi dengan hupokritos. Kamu tidak akan pernah bisa mengasihi dengan tidak munafik. Tapi susah, Pak. Ya udah, lakukan aja kebenaran. Taat aja dulu. Soal perasaan kita nantinya bagaimana, itu urusan belakangan. Selalu kita menuntut perasaan saya harus mau dulu, perasaan saya harus sesuai dulu, baru saya kemudian bisa ngampuni. Kalau perasaan lagi enak, ya saya gampang ngampuni. Kalau perasaan nggak lagi enak, ya saya nggak bisa ngampuni. Perasaan saya lagi sakit. Perasaan saya lagi terluka. Perasaan saya lagi begini dan lagi begitu. Ini yang susah dari kita. Kita selalu memainkan perasaan kita. Sementara Petrus berkata begini, nggak peduli dulu dengan perasaanmu seperti apa. Kalau kamu mau benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, taat aja dulu. Kalau kamu bisa taat, maka lewat ketaatan itu, hidupmu akan disucikan. Kemarahan dalam hatimu itu perlahan-lahan akan berubah menjadi kasih. Sebab kasih hanyalah hasil dari sebuah perbuatan. Kasih sekali lagi hanyalah hasil dari sebuah tindakan. Jangan merasa dulu baru bertindak. Dengan kata lain, Petrus bilang begini, bertindak dulu, baru kemudian perasaanmu akan disesuaikan. Jadi jangan dulu suka mengampuni, baru kemudian mau mengampuni. Walaupun sulit untuk mengampuni, Petrus berkata, lakukan aja dulu. Taat aja dulu, lakukan taat pada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran itu kemudian akan membuat kamu bisa memiliki kasih yang tulus ikhlas. Awalnya memang ogah-ogahan gitu ya. Awalnya, iya deh, ngampuni. Tetapi nggak jujur gitu. Tapi ngampuni, tapi di hati masih mangkel Tuhan gitu. Ya udah, lakukan aja dulu. Dalam nama Yesus saya mengampuni orang itu misalnya. Soal perasaan saya bagaimana? Ya Tuhan akan berurusan dalam ketaatan saya. Nanti kalau Anda ketemu orang itu, Anda buang muka misalnya. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan Anda, dalam hati Anda, dan berkata, katanya udah mau mengampuni. Iya Tuhan, tapi kan masih mangkel nih hati. Yuk ngampuni lagi. Dia menyuruh Anda mengampuni lagi. Perbuatan tindakan, menurut Petrus, tindakan itulah yang kemudian terus-menerus. Baru kemudian hati kita disesuaikan dengan tindakan kita. Bukan perbuatan yang menyesuaikan perasaan, tetapi kira-kira begini, perasaanlah yang akan menyesuaikan perbuatan. Menurut Petrus begitu. Semoga Anda tangkap ya. Semoga Anda bisa ngerti. Kita selalu menuntut perasaan saya dulu baik, baru kemudian saya mau taat. Petrus terbalik. Petrus suruh taat dulu, bertindak dulu, baru perasaan menyesuaikan tindakan. Jadi jangan suruh tindakan menyesuaikan perasaan, tapi Petrus berkata, perasaan dulu, tindakan dulu, maafkan saya, perasaan yang menyesuaikan tindakan. Jadi bukan tindakan mengikuti perasaan, tetapi perasaanlah yang mengikuti tindakan. Semoga Anda bisa nangkep. Jadi buat dulu. Bagi Petrus sederhana, yang menyucikan hatimu adalah ketaatanmu. Taat dulu. Tapi belum ngerasa, Pak. Ya udah, taat aja dulu. Tapi hati masih mangkel. Ya udah, taat aja dulu. Nanti satu kali Tuhan akan berurusan dengan hati kita, sehingga hati kita sesuai dengan tindakan kita. Jadi Petrus dengan buat saya 1 Petrus 1 ayat 22 ini sangat powerful. Jadi waktu kita sulit untuk taat, waktu kita susah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ingat 1 Petrus 1 ayat 22. Lakukan aja dulu. Soal bagaimana perasaan. Tapi masih takut, Pak. Tapi masih khawatir, Pak.
Menurut Petrus sederhana, melangkah aja dulu. Kalau Anda tahu itu kebenaran, melangkah aja dulu. Nanti kekhawatiran, tapi masih khawatir Pak, masih takut Pak, biarin aja. Yang penting taat dulu. Baru setelah taat, perasaan akan berurusan dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyesuaikan perasaan sesuai dengan tindakan kita. Jadi buat saya, Petrus ini 1 Petrus 1 ayat 22 adalah satu rahasia atau satu resep yang buat saya sangat luar biasa. Nah, dalam Roma pasal 12, paling tidak ada beberapa hal di mana dalam hal hubungan kita, kasih kita kepada sesama, yang dituntut untuk supaya tidak munafik. Nomor 1, dalam hal memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi Roma 12 ayat 10 dalam konteks Roma 12 ayat 9, kasih yang tidak berpura-pura. Dalam kasih yang tidak berpura-pura, nomor 1 adalah kamu harus mengasihi sesama dengan tidak munafik dalam hal memberi hormat. Dalam hal memberi hormat, ya kamu jangan munafik. Jadi kamu lebih dahulu mendahului loh, bukan menunggu, tetapi saling mendahului dalam memberi hormat. Poin kedua, dalam hal sesama, kasih pada sesama, di mana kita tidak boleh munafik, ayat 11, Roma 12 ayat 11 berkata, dalam hal kerajinan. Istilah kita curi tulang ya. Artinya orang lain kelihatan kita kerja, tetapi sebenarnya kita nggak kerja. Orang lain yang kerja. Kita kelihatan kerja, tetapi sebenarnya kita tidak berbuat banyak. Kita tidak berkontribusi banyak. Paulus dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Dalam hal kerajinan, kita nggak boleh munafik. Jangan kendor, roh harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi roh yang menyala-nyala di situ adalah roh yang rajin, roh yang tetap semangat, roh yang tetap bertindak. Poin ketiga dalam hal kasih pada sesama, Roma 12 ayat 12, bicara tentang hal ketekunan dan kesabaran. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi dalam hal ketekunan dan kesabaran, kita tidak ahupokritos, tidak boleh munafik, tidak boleh berpura-pura. Terdengar amin, 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 oh percaya Tuhan sanggup menolong, tetapi sebenarnya di dalam doa kita sudah give up. Di dalam iman kita, dalam pemikiran kita udah menyerah. Jadi Paulus berkata, nomor 3, kasih pada sesama, kita harus tidak boleh munafik. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, dan Tuhan sanggup mengubah orang itu, marilah pengharapan kita tetap ada. Jadi kita tidak munafik antara pengharapan dan tindakan. Kita tetap harus melakukannya, ketekunan dalam kesabaran. Yang keempat, kita tidak boleh munafik dalam hal kasih pada sesama. Bagian keempat, dalam hal membantu atau berbuat kebaikan. Roma 12 ayat 13, Paulus berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi Paulus bicara tentang kasih pada sesama dalam hal membantu berbuat kebaikan. Berarti dalam hal berbuat kebaikan pun kita tidak boleh munafik. Yang kelima, dalam hal mengampuni. Dalam hal mengampuni. Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kalau ada orang berbuat jahat menganiaya kita, ya untuk berkati. Berkati artinya saya bisa mengampuni. Dan dalam hal pengampuni, ya kita tidak boleh munafik. Nanti sebentar mungkin Anda bisa bawa pada pertanyaan. Nah, yang menarik buat saya ada beberapa respon kita terhadap tindakan orang yang salah kepada kita. Satu, ketika orang berbuat jahat kepada kita dalam hal mengampuni. Orang berbuat jahat kepada kita. Tindakan kita yang pertama, respon kita yang pertama, balas kejahatan dengan kejahatan. Orang buat jahat, ya saya balas jahat. Itu respon saya yang pertama. Respon yang kedua, Tuhan Yesus mengajar adalah kalau orang berbuat jahat kepada kita, respon saya kedua, saya tidak membalas kejahatan orang. Saya tidak membalas kejahatan orang. Jadi, respon pertama, orang buat jahat, saya balas dengan kejahatan. Itu tidak kita perbincangkan sebab Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Tetapi ada respon kedua. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, orang menganiaya kita, yang kita lakukan adalah saya tidak membalas jahat pada orang itu.
Tapi saya juga nggak buat baik sama orang itu. Anda masih ingat kisah tentang Amnon dan Tamar? Ketika Amnon memperkosa Tamar, Alkitab berkata, Absalom, kakak kandung daripada Tamar, tidak mengatakan hal yang jahat tentang Amnon, tapi juga nggak mengatakan hal yang baik tentang Amnon. Artinya udah, saya nggak mau ada hubungan dengan orang itu. Saya nggak balas jahat dengan jahat kok. Saya hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mangkal masih ada. Marah masih ada. Benci masih ada. Sakit hati masih ada. Cuma saya nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab saya orang baik. Oleh sebab itu perlu respon yang ketiga. Respon yang ketiga adalah ketika orang buat jahat sama saya bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, saya bukan membalas kejahatan dengan tidak berbuat apa-apa, tapi nomor 3, saya membalas kejahatan dengan pengampunan. Saya membalas kejahatan dengan pengampunan. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengampuni. Tetapi yang menarik dalam konsep mengampuni, Tuhan Yesus sebenarnya memberi respon yang keempat. Jadi respon ketiga sebenarnya bukanlah yang paling puncak. Respon keempat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika orang buat jahat pada kita, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak buat apa-apa, kita nggak balas dengan kejahatan, tapi saya juga nggak buat baik. Saya tidak membalas kejahatan dengan pengampunan saja, tetapi yang keempat, saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu respon yang keempat. Nah, inilah sebenarnya respon yang ditaruh dalam pemuritan Kristus. Bukan hanya sampai mengampuni, tapi pada satu titik membalas kejahatan bukan hanya dengan pengampunan. Pengampunan artinya, saya nggak marah sama kamu, udah. Saya nggak benci sama kamu, enggak. Tapi saya berbuat baik kepada kamu. Itu membalas kejahatan dan kebaikan. Jadi inilah respon keempat sebenarnya yang menjadi puncak respon kekristenan. Jadi Anda bukan hanya tidak berbuat apa-apa, Anda bukan hanya berhenti marah pada orang itu, tapi pada satu titik Anda bisa mengampuni, dan bukan hanya mengampuni, Anda bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi itu respon, 4 respon yang sebenarnya ada dalam hidup manusia. Nomor 1, membalas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan. Tapi nomor 2, membalas kejahatan bukan dengan tidak membalas. Jadi membalas kejahatan dengan tidak membalas kejahatan. Anda anggap Anda udah orang baik. Saya orang baik kok. Saya nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Cuma saya juga nggak. Jangan suruh saya memberkati orang itu. Jangan suruh saya ngampuni orang itu. Nggak bisa. Oleh sebab itu perlu respon ketiga, membalas kejahatan dengan pengampunan. Tetapi respon keempat bukan hanya sampai pada pengampunan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang keenam, Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya yang keenam, kita harus punya kasih pada sesama dalam hal perasaan kita kepada orang lain. Kalau orang bersukacita, yuk bisa enggak kita bersukacita dengan orang itu? Kita ikut senang dengan orang itu. Perasaan kita pada orang lain. Jadi perasaan kita sama seperti memberi hormat tidak boleh munafik, sama seperti kerajinan juga tidak boleh munafik, ya perasaan kita kepada orang juga nggak boleh munafik. Artinya kalau kita bisa bersukacita, bersukacitalah dengan orang itu. Kalau orang itu lagi sedih, jangan cuma pura-pura, oh kasihan ya, tetapi di belakang Anda ngomongin orang itu, Anda gosipin orang itu. Jangan. Tetapi dalam hal perasaan, mari kita juga jujur dan tidak munafik. Yang kedua adalah kasih kepada Tuhan. Kasih pada Tuhan ada dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6, Paulus bilang begini, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Nah, Paulus kembali lagi berkata tentang kasih yang aupokritos, yang tidak munafik, tidak punya agenda tersembunyi. Tetapi perbedaannya 2 Korintus 6 dan tapi dalam 2 Korintus 6 itu dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Coba Anda lihat 2 Korintus 6 ayat yang keempat. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Ini dalam hubungan kita dengan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan
bahwa kami adalah pelayan Allah. Kapan itu? Bagaimana kita bisa diketahui sebagai pelayan Allah? Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Baru kemudian ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10 jelas sekali. Itu dalam satu konteks. Konteks sebagai seorang pelayan Allah. Jadi Paulus bicara tentang bagaimana dalam penderitaan pun dia tidak hanya pura-pura berbahagia. Tetapi dalam penderitaan, ya Paulus memang benar-benar bersuka cita dalam penderitaan. Jadi Anda lihat Paulus benar-benar bersuka cita sekalipun ada dalam keadaan yang dia sebutkan tadi, dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam banyak hal, tidak memiliki, sekalipun memiliki segala sesuatu, dia sebutkan semua itu. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita ngikut Tuhan benar-benar bukan karena supaya apa yang saya miliki, supaya saya bisa mendapat sesuatu dari dia, tetapi benar-benar saya mengikuti Tuhan, ya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sekalipun keadaan dalam melayani Tuhan tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Jadi 2 Korintus 6 ayat 6 dalam konteks 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10 bicara tentang the mark of the servant of God. Tanda seorang pelayan Allah yaitu mereka tidak munafik dalam kasih mereka kepada Tuhan. Nah, hal kedua di mana kita tidak boleh munafik menurut saya, maafkan saya. Kelihatannya saya ada yang salah. Kehapus, maafin saya. Yang kedua, di mana kita tidak boleh munafik ada dalam hal iman. Maafkan saya, kayaknya tadi cepat-cepat ada slide yang kehapus. Saya hentikan aja. Yang kedua, di mana kita tidak boleh munafik ada dalam hal iman. Anda boleh pergi ke 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima, dia bilang begini, tujuan yang murni dan ini dari iman yang tulus ikhlas menggunakan autos tidak punya agenda yang tersembunyi. Jadi iman bukan hanya kasih yang tidak boleh munafik, tapi iman juga tidak boleh munafik. Apa artinya iman yang munafik? Apa artinya iman yang munafik? Nah, iman yang munafik adalah iman yang hanya sampai pada tataran pengajaran atau pengetahuan. Sekali lagi, iman yang munafik adalah iman yang hanya sampai pada tataran pengajaran atau pengetahuan belaka tanpa pernah mencapai esensi atau tujuan. Tanpa pernah, jadi hanya sampai pengetahuan, hanya sampai pada pengajaran, tapi tidak pernah menyentuh esensi atau tujuan sesungguhnya mengapa pengajaran itu atau pengetahuan itu diajarkan. Sekali lagi, jadi iman yang munafik adalah iman yang hanya sampai pada pengetahuan, hanya sampai pada pengajaran, tetapi tidak pernah menyentuh esensi atau tujuan yang sesungguhnya dari pengajaran dan pengetahuan itu sendiri.
Jadi tidak pernah menyentuh esensi atau tujuan yang sesungguhnya dari pengajaran dan pengetahuan tersebut. 1 Timotius 1 ayat 5. Tadi dia berkata, tujuan nasihat. Perhatikan. Jadi Paulus bicara panjang lebar mengapa dia mengajarkan orang kebenaran. Kemudian dia berkata begini. Tujuan dari nasihat itu. Jadi dia kasih tahu. Tujuan kenapa aku mengajar kebenaran. Tujuan kenapa aku mendidik orang dalam pemuritan. Kenapa dia menasihati orang dengan surat-suratannya. Ialah supaya kasih itu timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas, ayat 6. Tetapi, kemudian dia berkata, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Dia menerima nasihatnya, dia menerima pengajarannya, tetapi tidak sampai pada tujuan itu dan menjadi sesat dalam omongan atau pengajaran yang sia-sia. Menjadi sesat dalam omongan atau pengajaran yang sia-sia. Ayat 7. Mereka itu hendak menjadi, ini yang contoh dia berikan, menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok, inti, esensi yang secara mutlak mereka ajarkan. Dia bilang ayat 7, ada orang yang mau jadi pengajar dan sudah jadi pengajar hukum Taurat, tapi mereka sendiri tidak ngerti pokok, tidak pernah ngerti inti, tidak pernah mengerti esensi dari apa yang mereka ajarkan, kemukakan, katakan. Mereka hanya sampai pada pengetahuan, mereka sampai pada pengajaran, mereka kehilangan tujuan dan esensi dari pengajaran dan pengetahuan tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan, akhirnya menjadi berbeda dengan tujuan yang diajarkan. Sekali lagi, karena mereka nggak ngerti esensinya, mereka nggak mengerti tujuannya, mereka hanya mau ngajar, sehingga mereka kemudian melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bicara soal kasih, tapi karena mereka tidak mengerti esensi dan tujuan dari kasih itu sendiri, sehingga mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari mengapa pengajaran itu ada. Paulus kemudian, kalau Anda baca terus, Paulus kemudian memberi contoh tadi tentang hukum Taurat. Hukum Taurat. Lihat ayat 8. Digunakan. Ini Paulus bilang begitu. Yakni dengan keinsafan, kesadaran bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik, bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi Paulus bilang begini, hukum Taurat dia beri contoh hukum Taurat. Misalnya, hukum Taurat itu diberikan untuk satu maksud, satu tujuan. Untuk membuat orang insaf, dia bilang tadi. Untuk membuat insaf, membuat orang sadar. Orang insaf sadar dari apa, Pak? Sadar dari kesalahannya, dari dosanya, dari kejahatannya, supaya mereka berbalik dari dosa, kesalahan, dan kejahatan mereka. Tetapi ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lihat ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kutakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Paulus bilang begini, hukum Taurat itu berfungsi untuk membuat orang sadar akan kesalahan. Jadi keinsaf akan pemburit lah, pembunuh, pencuri, dia udah nyebut tadi. Jadi dia penzina, dia sebut tadi. Jadi orang yang berdosa mengerti hukum Taurat, maka seharusnya dia berbalik dari dosanya dong. Kira-kira begitu. Semoga Anda tangkap. Tapi Paulus kemudian berkata, tapi karena aku tidak pernah memahami
esensi pokok-pokok yang sesungguhnya. Aku nggak pernah memahami tujuan mengapa hukum Taurat itu diberikan. Akhirnya, ayat 13 dia berkata, aku menjadi penghujat, aku menjadi seorang penganiaya. Akhirnya Paulus menjadi pembunuh, menjadi penganiaya justru karena membela hukum Taurat. Itu Paulus katakan. Jadi sesuatu yang diajarkan dengan maksud baik sebenarnya. Supaya orang yang salah tahu kesalahannya. Orang yang berdosa tahu dosanya. Tetapi karena dia tidak mengerti esensi, dia tidak mengerti tujuan yang sesungguhnya, maka apa yang dimaksudkan itu menjadi baik, sekarang justru berubah menjadi alasan bagi dia melakukan sesuatu yang jahat. Semoga Anda nangkep. Paulus karena hukum Taurat menjadi pembunuh Stefanus, setuju dengan pembunuhan Stefanus. Dia ikut terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Padahal dalam hukum Taurat ada perintah jangan membunuh. Harusnya orang yang membunuh jadi tidak membunuh. Tapi anehnya karena tidak mengerti esensi dan pokok tujuan hukum Taurat, akhirnya karena hukum Taurat dia membunuh orang lain. Kebalikan. Ya sebab kehilangan esensi dan tujuan. Kebenaran itu yang modern. Bukan kebenaran. Mereka itu mengejar kebenaran, mencintai Tuhan. Tapi karena mereka punya pikiran Allah, kebenaran, tapi tanpa punya hatinya Allah kasih, akhirnya mereka terjebak menjadi orang yang roh agamawi. Orang yang kemudian menghalangi orang lain, kata Tuhan Yesus, menghalangi orang lain masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu belajar hukum Taurat supaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Semakin kamu belajar, justru kamu menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab mereka tidak mengerti esensi. Iman yang hipokritos, iman yang munafik adalah iman yang hanya sampai pada tataran pengetahuan dan pengajaran. Tanpa pernah mengerti mengapa pengajaran dan pengetahuan itu diberi, esensinya apa, tujuannya apa. Sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ajarkan. Itu yang terjadi. Kenapa ada hukum Sabat? Supaya orang belajar beristirahat, orang belajar peduli dengan orang lain, mendekat pada Tuhan. Makin mendekat pada Tuhan, harusnya makin mengasihi sesama. Justru hukum hari Sabat digunakan untuk menghalangi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah yang kemudian disebut sebagai iman yang munafik, iman yang hipokritos. Yang ketiga, di mana kita tidak bisa munafik, yang pertama kasih, yang kedua iman, yang ketiga adalah hikmat. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama ini, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi kembali lagi muncul kata anupokritos, tidak munafik. Jadi hikmat. Nah, apa yang dia maksud dengan hikmat? Hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Coba Anda lihat Yakobus 3 sekali lagi. Dalam Yakobus pasal 3, dia bicara tentang dua jenis hikmat. Hikmat yang berasal dari bawah dan hikmat yang berasal dari atas. Jadi ada dua jenis hikmat. Hikmat yang dari bawah, hikmat yang dari atas. Apa itu hikmat yang dari bawah? Apa itu hikmat yang dari atas? Lihat Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ini bicara hikmat yang dari atas. Kemudian ayat 14, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, hikmat dari bawah. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri
Janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus berkata ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah. Hikmat dari atas adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Gampangnya ya, sederhananya. Hikmat yang lahir dari kasih yang kita sudah bahas panjang lebar tadi. Hikmat yang lahir dari bawah adalah hikmat yang di dalamnya itu penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Menarik ya, Yakobus berkata bahwa iri hati mementingkan diri sendiri itu hikmat. Cuma bukan dari atas, hikmat dari bawah. Jadi iri hati itu adalah hikmat. Pernah ngalamin enggak, Bapak Ibu? Pernah ngalamin waktu Anda marah sama orang, Anda marah sama orang. Ini pikiran jalan sendiri. Pernah ngalamin enggak? Ini pikir, oh awas dia ya. Semakin Anda mengentertain pikiran Anda, coba tebak, kemarahannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Dan buat saya itu Yakobus katakan, itulah hikmat. Sebab dia bekerja dalam pemikiran kita. Udah ditolong waktu itu, ya udah ditolong kalau nggak ada saya, wah sudah mulai. Semakin Anda entertain, sama dengan kekhawatiran. Kekhawatiran kan sama. Kenapa orang waktu punya masalah susah tidur? Yang bikin susah tidur sebab pikiran jalan terus tuh. Anda off nggak bisa off kan? Anda off ini pikiran jalan terus, jalan terus. Semakin jalan, kekhawatiran bukan semakin besar, semakin kecil, kekhawatiran anehnya semakin besar. Itulah oleh Yakobus kemudian dia berkata, itulah yang disebut hikmat. Sebab yang bekerja dalam pemikiran Anda dan saya itu bukan cuma Tuhan. Kalau baca baik-baik, Yakobus berkata ada 3 sumber yang bekerja untuk menarik kita dari Tuhan. Nomor 1 dari dunia, nomor 2 dari nafsu manusia, dan nomor 3 dari setan-setan. 3 sumber. Dan yang menarik ketiga-tiganya ini bekerja dalam pikiran. Itu yang susah. Itu dalam susah. Makanya orang yang tanya, bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara manusia? Saya bilang susah. Sebab persoalannya satu, suara Tuhan bekerja lewat pikiran, suara manusia bekerja lewat pikiran, suara setan juga bekerja lewat pikiran. Masalahnya ini line teleponnya cuma 1. Kalau line teleponnya ada 3 gampang dibedain. Persoalannya masuk dalam 1. Tanpa kita pernah belajar sungguh-sungguh punya kepekaan bergantung pada Tuhan, akan sangat sulit benar untuk membedakan mana pikiran dari Tuhan, mana pikiran dari manusia, dan mana pikiran dari setan. Itu akan sangat sulit. Sebab 3-tiganya bekerja dalam pikiran. Makanya ketika Roma 12 ayat 2 Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah, bertransformasilah oleh pemikiran, oleh cara berpikirmu. Kata transformasi di sana, bahasa Yunaninya, hanya digunakan pada ayat itu dan ayat di mana Yesus bertransfigurasi. Muncul dalam kemuliaan. Anda masih ingat waktu Yesus berubah rupa dalam kemuliaan? Di situ ada Musa dan Elia. Nah, kata berubah rupa dalam kemuliaan menggunakan kata yang sama. Ditransform, bertransformasi. Jadi, semakin pikiran kita ini dirobahkan dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semakin besar. Tolong bilang amin. Semakin cara berpikir kita berubah dalam kebenaran, maka sebenarnya di hadapan Tuhan, Anda ini semakin mulia di hadapan Tuhan. Nggak kelihatan senter dari belakang. Ada orang sih selalu pakai senter supaya kelihatan cahaya dari belakang. Nggak perlu. Tapi di hadapan Tuhan, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya berdoa bahwa ketika kita hidup dalam hikmat Allah, kita belajar apa itu hikmat Allah. Sederhananya 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21 bicara tentang sederhana cara berpikirnya Allah, bagaimana Allah berpikir.
Jadi belajar untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Dari mana saya bisa berpikir seperti Tuhan berpikir? Kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Anda semakin mengerti, semakin memahami, maka Anda akan dirobahkan dalam kemuliaan yang lebih besar. From glory to glory. Dan saya berdoa, kita yang belajar hari ini bisa belajar, punya rasa lapar dan haus untuk mengerti cara berpikir Allah. Dan kita akan berubah from glory to glory. Bahasa Yunani dan firman itu logos. Jadi logikos, pikiran Allah itu termanifestasi lewat logos, firmannya Allah. Jadi sekali lagi ya, logikos, cara berpikirnya Allah, termanifestasi lewat logos, firmannya Allah. Jadi firman Allah, Yesus, logos firman Allah yang hidup adalah representasi, cerminan, manifestasi dari semua cara berpikir Allah. Jadi kalau Yesus itu baik, Allah itu baik. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, berarti yang ada dalam pikiran Allah, dia mau menyembuhkan semua orang sakit. Kalau Yesus mengasihi orang berdosa, berarti yang ada dalam pikiran Allah, dia mengasihi semua orang berdosa. Sebab logos hanyalah manifestasi dari logikos, manifestasi dari pikiran Allah. Jadi munyalah hikmat yang tidak munafik. Apa hikmat yang tidak munafik? Hikmat yang tidak ada iri hati, hikmat yang tidak ada agenda tersembunyi, hikmat yang tidak ada kepentingan diri sendiri, kata Yakobus. Hikmat yang tidak munafik, anupokritos. Hikmat yang tidak mementingkan keinginan kita, kehendak kita, tetapi benar-benar pikiran. Sudah. Putus Pak, yang terakhir bisa diulang Pak. Saya berdoa supaya kita bisa memiliki hikmat dari Allah, sebab kalau Anda bisa punya hikmat dari Allah, Anda akan dimuliakan. Ingat baik-baik, firman itu adalah hasil dari logikos, pemikiran Allah. Kalau Yesus firman Allah yang hidup, mengasihi orang berdosa, berarti pikiran Allah, dia mengasihi orang berdosa. Kalau Yesus firman Allah yang hidup, menyembuhkan orang sakit, berarti apa yang ada dalam pikiran Allah? Dia mau menyembuhkan semua orang yang sakit. Kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia, berarti apa yang ada dalam pikiran Allah? Kehendak Allah adalah menyelamatkan semua manusia. Sebab apa yang ada dalam firman hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam pikiran Allah. Saya berdoa Anda yang belajar hari ini bisa punya rasa lapar dan haus untuk mengejar hadirat Allah, pikiran Allah makin dirubahkan, Tuhan Yesus diberkati. Terima kasih. Amin.